Rencana hari bahagia seorang perempuan di kota Ternate, Maluku Utara, mendadak berubah menjadi mimpi buruk yang penuh kekecewaan. Prosesi pernikahan yang telah dipersiapkan dengan matang, berujung batal total pada hari pelaksanaan setelah calon mempelai pria yang merupakan oknum anggota Densus 88 anti-teror Polri, enggan menjalani akad nikah. Merasa dipermalukan dan menderita kerugian besar, pihak keluarga perempuan kini memilih untuk menempuh jalur hukum. Perempuan yang harus menelan pil pahit tersebut bernama alias Anissa, berusia 25 tahun, warga Kelurahan Toboleu, Kecamatan Ternate Utara. Sementara kekasihnya diketahui berinisial Bribtu AA alias Alim, seorang anggota Polri yang bertugas di Satgaswil Maluku Utara sebagai Banit Tim Unit 2 Opsnal Subdit Opsnal Unit Intel Densus 88 Anti Teror Polri. Saat dikonfirmasi di kediamannya pada Kamis, 21 Mei 2026, Anissa mengaku sangat syok dan terpukul atas tindakan sang kekasih yang dinilai telah menginjak-injak harga diri keluarga besarnya. Padahal, jalinan asmara antara Anissa dan Bribtu Alim sudah berjalan sangat lama, yaitu kurang lebih selama 7 tahun. Hubungan tersebut bahkan sudah melangkah ke tahap kedinasan, di mana keduanya telah menjalani proses nikah dinas di Jakarta pada 7 April 2026, lengkap dengan bimbingan pranikah di gedung SDM dan Densus 88 Polri. Setelah seluruh tahapan resmi institusi selesai, kedua belah pihak keluarga menggelar acara lamaran pada 1 Mei 2026 dan menyepakati bahwa hari H akad nikah akan dilaksanakan pada tanggal 16 Mei 2026. Namun, kejanggalan mulai terasa menjelang hari pernikahan. Bribtu Alim sempat meminta jadwal akad diundur setelah Lebaran Idul Adha dengan alasan surat izin nikah dari kedinasan belum keluar. Padahal, menurut Anissa, surat izin tersebut sebenarnya sudah terbit pada malam hari sebelum akad digelar. Puncaknya pada subuh hari pelaksanaan, keluarga pria mendadak memberi kabar bahwa Bribtu Alim sakit parah secara misterius hingga kaki dan tangannya tidak bisa digerakkan serta pandangannya kabur. Kabar itu dikirimkan tepat saat para tamu undangan sudah mulai berdatangan ke lokasi acara. Setelah pihak perempuan menunggu tanpa kepastian hingga pukul 10 WIB pagi sambil diulur oleh pembawa acara atau MC, keluarga Anissa akhirnya berinisiatif mendatangi rumah Bribtu Alim di Kelurahan Jan. Pihak perempuan bahkan menawarkan solusi baik agar prosesi ijab kabul dipindahkan ke rumah mempelai pria saja demi kebaikan bersama. Namun setibanya di sana, sambutan yang diterima justru dingin. Dengan masih mengenakan gaun pengantin lengkap, Anissa nekat masuk ke dalam kamar untuk melihat langsung kondisi calon suaminya. Betapa terkejutnya Anissa saat mendapati kondisi Bribtu Alim ternyata sehat walafiat dan tidak separah yang didramatisir oleh keluarganya. Bahkan saat petugas KUA menawarkan solusi agar ijab kabul diwakilkan karena alasan sakit, Bribtu Alim langsung menolak mentah-mentah. Penolakan sepihak itulah yang membuat keluarga Anissa naik pitam, memilih pulang, dan membatalkan pernikahan. Hingga kini, belum ada itikat baik ataupun permohonan maaf dari Bribtu Alim. Atas dasar itulah, Anissa melayangkan somasi resmi dengan tuntutan ganti rugi material dan imaterial sebesar 400 juta rupiah sebagai bentuk pertanggungjawaban atas biaya pesta dan rasa malu yang mendalam. Jika somasi tersebut tidak diindahkan dalam waktu 3 hari, Anissa menegaskan siap melaporkan kasus ini secara resmi ke Propam dan berharap pimpinan Densus 88 Polri dapat mengambil tindakan pemecatan atau sanksi tegas terhadap Bribtu Alim.